Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan di hari ini, di siang ini kita kembali bisa sama-sama belajar, dan alhamdulillah pada kesempatan di siang ini kita akan coba untuk bahasan yang barusan diusulkan untuk temanya tentang haji. Ya. Insya Allah bahasan ini akan kita jadikan bahan kajian untuk kesempatan di siang ini. Jadi belum melanjutkan bahasan berkaitan dengan akhlak Nabi SAW dari buku Sirah Nabawiyah karya Imam Nawawi. Nah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan pengantar masuk ke bahasan ini. Yang pertama, kita perlu mengenali bahwa kita ini sekarang berada di 2 bulan yang istilahnya digunakan untuk mensifati bulan Dzulqa'dah ini. Yang pertama bulan haram, yang kedua bulan haji. Nah, ini istilah yang digunakan untuk bulan Dzulqa'dah. Jadi bulan Dzulqa'dah itu disifati dengan 2 hal. Pertama disifati dengan bulan haram, dan yang kedua bulan haji. Yang pertama, untuk bulan haram, Allah SWT berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahr. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12. Fi kitabillah, dalam kitabullah, yauma khalaqas samawati wal ardh. Pada hari sejak Allah ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 yang termasuk bulan-bulan haram. Nah, kemudian dzalika dinul qayyimu, itulah agama yang lurus, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka janganlah kalian berbuat zalim pada 4 bulan tersebut. Yang dimaksud dengan bulan haram ini apa saja? Dalam hadis Abu Bakrah radhiyallahu an disebutkan 3 bulan berturut-turut, yaitu Dzulqa'dah sekarang ini, Dzulhijjah bulan depan, wal Muharram dan bulan berikutnya. Kemudian yang berikutnya Rajab, bulan Rajab, yang letaknya antara bulan Jumadah dan bulan Sya'ban. Ini 4 bulan haram. Bulan Dzulqa'dah salah satu di antaranya. Nah, apa yang khusus pada bulan ini? Jangan berbuat dolim. Jadi berbuat dolim berbuat dolim sesama, itu merupakan bentuk perbuatan yang dilarang dan dosanya lebih besar. Karena tidak mungkin diartikan bahwa di 8 bulan yang lain dolim itu boleh, di 4 bulan ini dolim tidak boleh. Tentu maknanya bukan itu. Tapi maknanya adalah berbuat dolim di 4 bulan ini dosanya lebih besar daripada berbuat dolim di 8 bulan yang lain. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bulan Dzulqa'dah ini merupakan salah satu bulan haji. Allah SWT berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang maklumat, yang sudah diketahui atau dikenal. Jadi haji itu pada bulan-bulan yang sudah diketahui atau dikenali, dipahami bersama, yaitu bulannya
Syawal, kemudian Dzulqa'dah di mana kita berada, kemudian berikutnya. Sebagian mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, kemudian dan seterusnya. Yang jelas kita bicara fokusnya pada bulan Dzulqa'dah. Bulan ini disepakati sebagai bulan haji. Jadi kalau kita bicara pelaksanaan ibadah haji, ya di bulan ini. Kemudian bulan berikutnya tentunya, karena rangkaian ibadah haji mulai dari ke Mina, tanggal 8, lalu Arafah, Musdalifah, dan seterusnya, itu semua pelaksanaannya ada di bulan Dzulhijjah. Nah, ini yang perlu kita pahami ketika kita menggunakan istilah bulan haji dan bulan haram. Maka kalau kita bicara tentang bulan Dzulqa'dah, di mana kita sekarang ini berada, ini adalah salah satu dari bulan haji, tapi juga salah satu dari bulan haram. Maka bulan ini sebenarnya bulan yang mulia, bulan yang istimewa, karena di bulan ini kita dapati dua hal yang agung, yang mulia sekaligus berada pada bulan ini, yaitu bulan haram dan bulan haji. Kemudian, kalau untuk bulan haram, tadi sudah kita sampaikan, temanya, fokusnya adalah hindari kezaliman. Jauhi kezaliman, karena kezaliman di bulan ini dosanya lebih besar daripada kezaliman di 8 bulan ini. Ini berkaitan dengan kezaliman. Nah, selanjutnya, berkaitan dengan haji. Ketika kita bicara tentang haji, maka ada beberapa bahasan yang berkaitan dengan ibadah haji. Yang pertama, persiapan. Yang kedua, pelaksanaan. Dan yang ketiga, apa pasca haji. Bagaimana pasca haji. Ini pembagian dari sisi waktu. Tentu bisa juga dibagi dari sisi yang lain. Tapi kita lebih mudah membahasnya dengan sisi waktu, alurnya, supaya bisa dipahami dengan jelas. Nah, kalau kita bicara tentang haji, bicara tentang apa sebelum haji, maka kita bicara tentang persiapan. Nah, persiapan haji itu biasanya ada dua, persiapan fisik dan non-fisik. Kalau persiapan fisik, atau persiapan hal-hal yang zahir, yang nampak, yang bisa terlihat langsung, dan persiapan-persiapan yang tidak nampak, yang bersifat maknawi. Apa contohnya? Yang pertama, untuk persiapan fisik atau persiapan yang zahir, yang nampak, bentuknya beragam. Di antaranya kalau kita lihat persiapan yang berhubungan dengan fisik, kita bisa lihat misalnya persiapan kesehatan. Ibadah haji disepakati oleh semua ulama, salah satu unsur yang penting di dalamnya adalah ibadah fisik. Tawaf, ibadah fisik. Sa'i, ibadah fisik. Lalu berangkat ke Arafah, Musdalifah, Mina, setelah itu tawaf ifadah, dan semua rangkaiannya tidak lepas dari ibadah fisik. Maka pada saat disebutkan ibadah haji itu ibadah bagi yang mampu, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, maka jelas di situ ibadahnya pada saat ditafsirkan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu, salah satu unsur penting yang ada di situ yang ditafsirkan oleh banyak ulama adalah fisiknya. Maka ada orang yang tidak bisa berangkat haji bukan karena tidak mampu, bukan karena nggak punya uang, tapi nggak punya kemampuan fisik.
sudah sakit-sakitan, meskipun hartanya melimpah. Meskipun hartanya melimpah, tapi nggak bisa. Nggak bisa melakukan aktivitas, jangankan tawaf dan sa'i. Untuk sekedar naik di atas kendaraan saja, susah. Sekedar duduk. Ini belum aktivitas, ada tawaf, sa'i, kemudian ke Mina, Arafah, dan seterusnya. Berat. Naik di atas kendaraan saja nggak sanggup. Nah, ini berarti tidak terkena kewajiban. Ini tidak wajib berangkat haji kalau memang tidak mampu karena kondisi fisiknya. Berapa banyak orang yang secara materi, biaya, sanggup. Bahkan biaya haji yang dianggap paling mahal sekalipun sanggup bisa bayarnya. Tapi persoalannya kondisi fisiknya tidak memungkinkan. Nah, ini yang dinamakan dengan persiapan fisik. Maka orang yang akan berangkat haji disarankan untuk melakukan beberapa hal sebagai bentuk persiapan. Bentuk persiapan fisik. Jadi artinya ada persiapan-persiapan yang dilakukan untuk bisa menjalankan ibadah. Misalnya check up kesehatan, lalu membiasakan aktivitas fisik yang sangat mungkin nanti akan banyak dilakukan di tanah suci, yaitu apa? Jalan kaki. Dibiasa mulai selama ini jarang jalan kaki, sekarang dibiasakan jalan kaki. Dulu ke pasar yang jaraknya sebetulnya tidak terlalu jauh naik motor, sekarang dibiasakan persiapannya dengan persiapan hajinya dengan cara ke pasar jalan kaki, tidak lagi naik motor. Ya sebetulnya bagian dari persiapan. Karena kalau tubuh kita sudah terbiasa, terlatih, insya Allah mudah. Ini bagian dari, ya tentu mudah dari satu sisi. Mudah untuk menjalani aktivitasnya karena tubuh kita sudah terbiasa. Dan di Mekah, Madinah, aktivitas jalan kaki adalah aktivitas sehari-hari. Ke masjid, jalan kaki. Dan persoalannya bukan itu. Kita juga semua kita selama ini ke masjid jalan kaki. Tapi masalahnya masjid yang selama ini ada di sekitar kita dekat. Banyak di antara kita ini kalau ke masjid, jarak dari rumah ke masjid sangat dekat. Katanya berapa jaraknya? Ya 50 meter. Dekat sekali. 100 meter dekat sekali. Sekarang kita bisa lihat, cari hotel terdekat dari Masjidil Haram. Jaraknya akan terasa jauh. Dibandingkan tadi, 150 meter atau 200 meter kalau kita ke masjid di Indonesia ini, sudah mulai terasa agak jauh. Kalau di Mekah, hotel dengan jarak 200 meter itu sangat dekatnya, luar biasa. Tapi kalau kita melihat hotel, misalnya hotel terdekat di Mekah, yang posisinya pada bangunan gedung, ada tower di depan pintu Masjidil Haram, atau hotel yang berada dekat atau di depan pintu nomor 1, atau pintu nomor nomor bisa geser sedikit beberapa nomor berikutnya. Nah, yang terdekat itu pun jaraknya, meskipun kita menyebutkan 100 meter misalnya, atau 150 meter, itu dari pintu ke pintu yang bisa jadi baru pintu gerbang hotelnya. Belum sampai ke posisi hotelnya. Karena hotel yang ada itu memang pelataran masjid dengan pelataran hotel sangat dekat. Jaraknya berapa? Kita mengatakan cuma 100 meter. Tapi 100 meternya cuma dari pintu yang belum nanti berjalan lagi ke tower hotel tersebut,
kemudian nanti naik liftnya, kemudian nanti bergerak lagi, jalan lagi sampai di kamar yang jaraknya ternyata dihitung ya lumayan. Itu yang terdekat, apalagi yang jauh. Kalau jamaah haji reguler ketika menyebut jarak, sudah biasa menyebut dekat kok, berapa? 1,5 kilo. 1,5 kilo itu termasuk dekat. Ada yang menyebut lebih dekat lagi, ya sekitar 1 kilo 200 meter lah. Ini lebih dekat. Ada yang menyebut jaraknya 1 kilo. 1 kilometer itu dianggap dekat. Yang kita bisa bayangkan sekarang ini, kita di tengah air. Sekarang kita di Jogja misalnya, kalau mau sholat ke masjid, masjid ini di mana? Oh, di sebelah sana. Dekat kok, 1 kilometer. Orang akan terheran-heran mendengar kata dekat 1 kilometer. Sementara kalau itu terucap di musim haji seperti sekarang ini, kita akan mengatakan, oh bagus itu dekat. Ada jamaah haji reguler, jaraknya dari masjid berapa? 1 kilo. Oh itu dekat. 1 kilometer itu dekat. Nah, sementara di kita 1 kilometer itu jauh. Ya, ke masjid 1 kilometer itu jauh. Karena banyak masjid yang jaraknya jauh lebih dekat dari itu. Nah itu contoh. Bagaimana persiapan fisik? Ya, kita coba rawat tubuh kita ini dan dilatih. Karena persiapan fisik itu bukan berarti kalau gitu banyak tidur, oh, bukan. Itu bukan solusinya. Kalau sakit perlu istirahat, ya. Tapi kalau tubuhnya sehat, supaya bugar, dilatih tubuhnya. Latih dengan apa? Latih dengan aktivitas fisik. Nah, yang lain apa? Persiapan fisik atau yang bersifat lahiriah, persiapan perlengkapan. Nah, perlengkapan haji sekarang ini alhamdulillah sudah dengan sangat mudah bisa kita dapatkan. Kita bandingkan dengan 20 tahun yang lalu. Sekarang ini kalau kita mau persiapan, alhamdulillah banyak toko perlengkapan haji dengan sekian banyak ragam fasilitasnya. Di sana tuh panas itu, nanti gimana caranya? Kalau kita bawa air di gelas kan repot. Ya, pakai semprotan. Nah, ada yang jual semprotan. Nanti airnya diisi dengan air zam-zam, bisa disemprotkan ke muka dan bisa juga diminum. Apalagi, jadi persiapan-persiapan fisik seperti ini, atau persiapan yang sifatnya lahiriah seperti ini biasa menjadi rangkaian dari persiapan yang dibahas para calon jamaah haji. Dan ini sudah lazim dan biasa. Tentu ini baik untuk dibicarakan sebagai bentuk persiapan untuk menenangkan hati. Tetapi ada persiapan yang jauh lebih penting dari itu semua, yaitu bekal ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Jadi persiapan tadi, persiapan fisik, persiapan perlengkapan, mulai dari tas koper, tas kabin, tas tentengan, kemudian kain ihram ini dan itu apa perlu pakai bawa tali ini, perlu bawa gantungan dan seterusnya, itu semua diperlukan dan tidak masalah tentunya. Dan itu satu hal yang baik kalau dibahas sebagai bentuk persiapan untuk menenangkan hati kita bahwa di sana perlu alat-alat tersebut. Tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu persiapan ketakwaan. Bekal ketakwaan itu modal penting untuk perjalanan ibadah haji. Kita akan sulit menjalankan ibadah haji kalau modal ketakwaan tidak kita miliki. Kalau modal ketakwaan ini tidak kita tanamkan dengan kuat. Nah, modal ketakwaan itu yang nanti penjabarannya masuk ke dalam banyak bahasa. Misalnya, dengan ketakwaan yang kita miliki, kita sudah lebih siap berangkat ibadah haji, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan niatnya supaya nanti dipanggil Pak Haji, Haja, kemudian dihormati oleh masyarakat, lalu diposisikan sebagai orang yang terhormat, ya, karena sudah pernah haji, dibanding yang belum pernah haji. Tentu bukan itu. Tidak boleh juga ketika berangkat ibadah haji, niat yang
terselip dalam hati ingin supaya orang lain tahu. Jadi ingin supaya orang lain tahu, ingin orang lain kenal, ingin orang lain menghormati dirinya. Kemudian pada saat berangkat ibadah haji, penyakit-penyakit hati yang selama ini ada secara bertahap terus dihilangkan. Termasuk dosa-dosa yang pernah dikerjakan, kita mohon ampun pada Allah SWT, bertaubat, kita ingin berangkat dengan kebersihan hati. Kita ingin berangkat dalam suasana hati yang betul-betul siap untuk menjalankan apapun yang Allah perintahkan. Disuruh putar mengelilingi Ka'bah, siap. Tawaf. Berapa putaran, mau berapapun, siap. Artinya kalau seandainya Allah perintahkan bukan 7, seandainya perintahnya 10 pun kita siap. Maka kalimat yang terlontar adalah labbaik Allahumma labbaik. Labbaik itu artinya apa? Aku penuhi panggilan. Aku penuhi panggilanmu, ya Allah. Jadi kita sudah menyatakan siap. Kalau kata labbaik itu kita terjemahkan dengan bahasa kita sekarang, persis seperti kalau kita mengatakan, siap Pak. Jadi misalnya begini, saya menyapa seseorang, dan kemudian saya minta mengerjakan sesuatu. Pak Anies nanti tolong ininya dikerjakan ya. Lalu siap Pak. Nah, sikap siap Pak itu sama dengan labbaik. Jadi selain mendengar, kemudian merespon dan ada kesiapan untuk mengerjakan yang diminta. Apapun, ya, apapun perintahnya. Nah, bedanya kalau kepada manusia, kita siap mengerjakan kalau memang itu tidak melanggar aturan syariat. Tetapi kalau pada Allah SWT, apapun yang diperintahkan pasti membawa maslahat. Jadi tidak pakai dipilih-pilih. Sebentar ini perintah Allah ini kerjakan nggak ya? Ya, itu dikerjakan. Tidak ada istilah jangan dikerjakan atau dikerjakannya dilihat yang kira-kira enak, mudah, gampang. Tapi yang kalau agak sulit jangan dikerjakan. Nah, nggak begitu. Semua syariat mau enak, nggak enak, berat, ringan, semuanya sama, dikerjakan. Sholat duhur siang seperti ini kita kerjakan lebih ringan. Nah, subuh tadi ngantuk, tapi harus sholat, ya tetap harus sholat. Kan nggak ada pilihan, kalau subuh ngantuk lalu nggak sholat. Ya tetap sholat. Tetap sholat, meskipun ngantuk, meskipun capek, meskipun itu contoh bagaimana kesiapan menjalankan syariat. Nah, labbaik Allahumma labbaik adalah ungkapan seperti itu. Ungkapan, aku penuhi panggilan. Sehingga pada saat Allah panggil dan kemudian kita berangkat, kemudian diperintahkan untuk mengerjakan apapun yang Allah perintahkan, kita punya kesiapan. Nah, itu bekal ketakwaan. Allah perintahkan tawaf, tawaf. Perintahkan sa'i, siap. Melontar jumrah dan jumlahnya 7 kali, siap kerjakan. Kemudian melemparnya atau melontarnya dengan tangan kanan dan bukan dengan tangan kiri, siap dikerjakan. Kemudian apapun pokoknya, apapun yang diperintahkan, maka jelas sami'na wa ata'na. Itulah yang namanya labbaik Allahumma labbaik. Jadi kesadaran itu ya kita bangun. Dan kita yakin semua perintah Allah itu pasti maslahat. Tidak ada perintah Allah yang akan mencelakakan kita. Tidak ada perintah Allah yang akan membahayakan kita. Tidak ada perintah Allah yang justru akan menjerumuskan kita. Tidak. Semuanya pasti berisi kebaikan. Nah, masalah nanti kita paham hikmahnya atau belum, itu nanti masalah lain. Bisa jadi kita beda-beda pemahaman. Tapi yang jelas semua kita punya kewajiban yang sama. Kalau perintah dan datangnya dari Allah SWT, kita siap kerjakan. Dan kita pada saat mengerjakannya karena berangkat dari keimanan, dengan modal ketakwaan yang kita miliki, kita kerjakan dengan ringan. Kita nggak merasa berat. Allah perintahkan 7 putaran, ya kita jalan 7 putaran. Dan kita menikmati. Bahkan, nah ini, dengan modal ketakwaan ini, dengan kebersihan hati yang dimiliki,
pada saat kita menjalankan, selain sesuai dengan tuntunan, kita sudah bisa menikmati ibadah tersebut. Pada saat tawaf, sebagian jamaah meneteskan air mata. Itu salah satu contoh bagaimana suasana hati yang larut dengan kondisi yang ada saat itu, dengan bekal hati yang sudah bersih tadi, atau hati yang sudah diupayakan dibersihkan dengan modal ketakwaan yang dimiliki. Selama ini kita sholat menghadap ke arah Ka'bah. Tapi kan di masjid rumah kita, Ka'bahnya nggak ada. Ka'bahnya di mana? Di Mekah sana. Maka akan terasa beda selama ini kita sholat menghadap ke arah Ka'bah, begitu sampai di sana, betul-betul langsung di depan Ka'bah. Pada saat melihat, ada suasana hati yang ya susah untuk diungkapkan. Maka kita dapati ada yang tiba-tiba menangis. Ya biasa. Satu hal yang sangat biasa, lumrah sekali. Kalau ditanya, kenapa nangis? Kadang susah dijelaskan. Maka tidak perlu penjelasan. Ya. Nah, itu sementara untuk bahasan kita berkaitan dengan haji ini. Jadi, ya, ini beberapa uraian atau bahasan ini paling tidak bisa memberikan gambaran tentang bagaimana syariat dan ibadah haji yang perintahkan, dan sekaligus juga di hari-hari ini kita melihat sebagian saudara-saudara kita melakukan persiapan pemberangkatan ibadah haji. Ya, kemarin saya bertemu dengan calon petugas yang akan mendampingi jamaah haji. Saya tanya kapan berangkatnya, insya Allah hari Jumat. Alhamdulillah. Tentu ini menjadi sebuah kebahagiaan ya, ketika bisa turut mendampingi jamaah, bisa bersama-sama, dan bisa mendampingi sampai ke tanah suci, sama-sama menjalankan ibadah, mulai dari ibadah sholat, ibadah sholat di Masjidil Haram, lalu ada ibadah tawaf dan ibadah-ibadah lainnya. Kita menyebut sholat secara khusus di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, karena memang sholat di Masjidil Haram tidak sama dengan sholat di masjid-masjid yang ada di tanah air. Pahalanya, selain juga suasana, akan terasa beda. Kita sholat, sebelum sholat, kita berdiri, di depan kita Ka'bah. Beda dengan kalau kita sholat, di depan kita tembok. Kan selama ini, di depan kita tembok, artinya tembok masjid. Betul sholatnya dan nggak ada masalah, tapi suasananya beda. Nah, ini ulasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf jika kurang berkenan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.